pagi, selamat siang atau selamat sore untuk anak-anak kelas 7. Minggu lalu Bapak sudah memberikan kepada kalian materi tentang kalori itu, di mana kalori adalah suatu bentuk energi yang bisa menaikkan suhu, meleburkan, gitu ya. Nah, jadi kalori itu disimbolkan dengan Q, satuannya joule ataupun kalori. Konversinya 1 kalori 4,2 joule atau 1 joule 0,24 kalori. Nah, ini dihasilkan oleh John Prescott Joule, ya, seorang ilmuwan. Dia menemukan konversi antara kalori dengan joule. Dan ini juga ada kilojoule, hektojoule, dekajoule, ya, turun satu tangga itu saya katakan kali 10. Itu sudah kita bahas minggu lalu ya, kilojoule, hektojoule, turun satu tangga itu dikali 10. Sama kayak kilogram, hektogram, dekagram. Kalori juga demikian. Kilokalori, hektokalori. Fungsi kalori itu adalah menaikkan suhu, bisa meleburkan, menguapkan. Jadi kalau ada air suhunya 10, kamu naikkan jadi 20, nah itu kalori, itu kerja kalori. Nah, nanti berapa joule? Nah, tergantung suhunya kamu naikkan berapa. Meleburkan, misalnya kita punya es, kita ambil dari kulkas, akhirnya dia mencair. Nah, itu fungsi kalori. Meleburkan itu berapa kalorinya, berapa energinya bisa dicari. Menguapkan, air yang mendidih. Suhu air mendidih itu kan 100 derajat Celcius. Nanti kalau apinya nggak kamu mati-matikan, itu airnya habis. Kemana? Itu berubah jadi uap. Itu juga fungsi kalori. Jadi menaikkan suhu, meleburkan, mengubah air itu menjadi uap ataupun menguapkan. Nah, contohnya misalnya begini. Kita punya air masalahnya 1 kilo. Suhu pertamanya 10 derajat Celcius, suhu keduanya 20 derajat Celcius. Dengan minyak 1 kg, suhunya 10 derajat Celcius, ingin kita naikkan suhunya menjadi 20. Semua sama, maksanya 1 kilo, suhu awalnya 10, suhu akhirnya 20. Pertanyaannya sama-sama, berapa jumlah kalorinya? Nah, dalam video pertama ini kita hanya melihat fungsi pertama ya, menaikkan suhu ya. Minggu depan kita lanjut meleburkan dan menguapkan. Jadi kita punya 2 jenis, air dan minyak, masanya sama, kenaikan suhunya juga sama, yaitu 10 kenaikannya ya, 10 derajat Celcius menjadi 20. Nah, persamaan untuk menentukan berapa kalori ketika menaikkan suhu dirumuskan dengan massa kali C kali delta T. C itu apa? M itu massa, nanti dia berapa kilo. Kemudian C adalah kalori jenis. Kalori jenis itu satuannya nanti bisa 2 joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Kemudian yang kedua, perubahan suhunya itu derajat Celcius. Misalnya perubahan suhu itu ya, yaitu delta T, bacanya delta T. Nanti delta T-nya katakan misalnya suhu pertamanya adalah 20 derajat Celcius, suhu keduanya itu menjadi 100 derajat Celcius. Di delta T-nya berapa? Delta T-nya itu kurangkan suhu yang kedua kurang suhu yang pertama. Jadi 80 derajat Celcius. Begitu ya? Itulah delta T. Nah, secara khusus kita akan bahas tentang kalori jenis ini. Apa itu kalori jenis? Jadi meskipun masanya sama 1 kilo, kenaikan suhunya juga sama, tapi jumlah kalorinya itu tidak sama. Jumlah energi untuk menaikkan suhu dari 10 menjadi 20 itu tidak sama meskipun suhu masanya itu sama. Nah, yang membedakan di mana? Kalori jenisnya. Kalori jenis. Jadi kalori jenis daripada air dan minyak itu berbeda. Nah, apa itu kalori jenis? Kalori jenis itu adalah jumlah kalori ataupun energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat yang masanya 1 kilo. Nah, jadi ketetapannya masanya 1 kilo, ingin menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Jumlah kalori ya atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat yang masanya 1 kg. Suhunya naik 1 derajat Celcius. Sudah menjadi ketetapan. Di dalam hal ini contohnya air, es. Diberikan air di sini, lihat nanti di buku paket kita, situ sudah ada ketentuannya. Kalau jenis air itu 4200 joule
per kilogram derajat Celcius. Artinya apa? Tadi pengertiannya adalah massa 1 kilo suhunya naik 1 derajat Celcius. Gitu dia. Nah, jadi kalau jenis air itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya apa? Jika ada air 1 kilo ingin kamu naikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius, berarti dia butuh energi 4200 Joule. Dia butuh energi 4200 Joule. Ya. Jadi kalau jenis itu jumlah kalori atau energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat yang massanya 1 kilo. Jadi kalau ada air 1 kilo, kalau ada air 1 kilogram, ingin kamu naikkan suhunya misalnya 1 derajat Celcius, berarti kita butuh energi 4200 Joule. Kita butuh energi atau kalorinya sebesar 4200 Joule. Misalnya kita punya es, di mana massa es itu 1 kilogram, ingin kita naikkan suhunya 1 derajat Celcius, berarti kita butuh kalori sebesar 2100 Joule. Nah, begitu dia. Nah, jadi contohnya misalnya di situ satu lagi kita minyak ya. Misalnya minyak. Ini minyak tanah secara khusus. Minyak tanah, kalau jenis minyak tanah itu adalah kayak singkat ya, MT ya, itu 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya apa? Jika ada minyak 1 kilogram, ingin kita naikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius, maka kalori yang kita butuhkan adalah 2200 Joule. Ya, pertanyaannya, Pak, kalau misalnya ada 2 kilo, kalau kita punya air 2 kilo, ingin kita naikkan 40 derajat Celcius, maka rumus yang kita gunakan apa? Ya ini. Tapi kalau jenis ini tetap juga harus kita ingat. Begitu dia. Nah, katakan soal yang pertama sana. Nah, yang pertama, di mana katanya massanya saya ganti misalnya 2 kilo. Massanya 2 kilogram. Suhu pertama air itu misalnya 10 derajat Celcius. Kita ingin didihkan atau kita ingin menaikkan suhunya sebesar menjadi 20 derajat Celcius. Kita jangan lupa, kita harus masukkan kalori jenisnya. Kalori jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, berarti berapa besar kalori yang kita butuhkan? Ya, kalau 1 kilo dan ingin naikkan suhunya 1 derajat Celcius, ya kita butuh 4200. Itulah kalori jenis tadi. Tapi kalau masalahnya 2 kilo, ingin kita naikkan sebesar, berarti di sini 20 kurang 10 dong ya. Berarti 10 derajat Celcius. Ya berapa? Nah, berarti kalori yang kita butuhkan adalah menggunakan rumus yang sama. 2 kilogram kemudian dikalikan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius kali kenaikan suhunya. Kenaikan suhunya sebesar 10 derajat Celcius. Kilogram kemudian kalori jenisnya. Berarti Q-nya sama dengan 84.000. Nah, berarti 84.000 Joule. Pak, misalnya dia minta kilojoule, Pak. Nah, misalnya dia minta kilojoule. Berarti dia minta kilojoule. Nah, berarti bagi 1000. Ingat yang minggu lalu, joule ke kilojoule bagi 1000, berarti kita dapat 84 kilojoule. Itu. Nah, sementara kalau kita ganti itu ya, tadi minyak tanahnya menjadi 2 kg misalnya. Di mana kalau jenis minyak tanah C, minyak tanah itu sebagai tadi 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya sama 10. Nah, berarti Q-nya berapa? Dengan rumus yang sama. Nah, jadi massanya sekarang 2 kg. Di mana C itu 2200 Joule per kilogram derajat Celcius kali 10 derajat Celcius. Jadi berbeda kan? Meski kenaikan suhunya sama. Nah, itu tergantung kalori jenisnya, jumlah kalori yang dibutuhkannya. Nah, berarti ini 2 kali 2 44 ya. Berarti 44.000 Joule. Berarti kilojoule adalah 44 kilojoule. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, Pak, di sini kita punya satuan kilogram kalori per gram derajat Celcius. Saat kapan itu kita gunakan? Nah, jadi konversinya aku adalah 4200 Joule itu bisa kita rubah menjadi kalori per
gram derajat Celcius. Ingat bahwa tadi 1 joule itu adalah 0,24 kalori ya. 0,24 kalori. Berarti kalau kita punya 4200 joule, berarti 4200 kali 0,24 kalori 1 kilo itu 1000 gram. Celciusnya diangkat gitu ya. Nah, berarti maaf, ini 1080. Ini hasil perkalian 1080 ya, dibagi 1000. Berarti itu sama saja dengan 1,008 ya. 1,008 itu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi 4200 joule itu dalam 1 kalorinya nanti itu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau saya gunakan, misalnya sama kayak tadi, misalnya dikatakan masanya adalah 20 gram, misalnya 20 gram. C air dalam yang dikasih tahu sama kita adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Ingin dinaikkan suhunya dari misalnya 10 derajat Celcius sampai mendidih Pak. Misalnya sampai mendidih itu 100 derajat ya. Nah, berarti berapa jumlah elektronnya? Berarti Q sama dengan mc delta T. Nah, masalahnya 20 gram. C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Kenaikan suhunya berapa nih? Kenaikan suhu tadi T2 kurang T1 berarti 100, berarti 90 ya. 90 derajat Celcius. Coret-coret. Nah, ini. Berarti dapat 9, 18, 1800 kalori. Nah, ini juga satuan daripada energi. Nah, di situ yang menjadi pembahasan kita hari ini. Q tadi adalah M, C, delta T. Pak, boleh nggak ditanya C? Bisa saja. Jadi C-nya rumusnya adalah Q per M delta T. Pak, boleh nggak ditanya massa? Boleh saja. Berarti rumusnya adalah Q per C delta T. Pak, boleh nggak ditanya delta T? Boleh saja. Berarti Q per M kali C. Begitu. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan materi kalon lebur yang meleburkan dan menguapkan. Ya, perhatikan contoh soalnya. Oke, semoga bisa dipahami. Jika tidak, boleh bertanya sama Bapak ya. Oke, sekian dan terima kasih.